Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan hari ini gue mau review router Wi-Fi 4G yang menarik guys. Karena kalau biasanya router untuk rumah itu ngandelin power dari listrik ya. Jadi kalau listriknya mati maka routernya mati alias internetnya juga mati. Dan ada juga yang portable, dia ngandelin baterai tetapi sebenarnya nggak didesain ya untuk ditancepin ke listrik atau ke charger terus menerus guys. Nah, router dari Advan ini dia kayak hybrid keduanya. Jadi dia bisa terus menerus ya ditancepin ke listrik, tetapi juga punya baterai yang bakal langsung aktif nih begitu listriknya mati. Jadi mau listriknya nyala atau mati maka dia bakal nyala terus dan internetnya juga aktif terus. Nah, sebenarnya untuk harganya ini bisa dibilang mirip ya sama router 4G lainnya. Cuman karena dia udah include sama baterai, terus dia juga udah bundling ya, dapat kuota juga, jadi kesannya ini lebih murah dibandingkan router sejenis yang cuma dapat routernya aja. Nah, kalau paket pembeliannya sendiri ini yang gue dapat dari Advan itu ada router Advan CPE Startnya dalam satu box ya. Terus dapat dua antena juga ini di luar box dan dapat kartu live on ya dengan kuota 75 GB. Ini kalau yang gua dapat guys. Kemudian untuk routernya sendiri dia udah support 4G ya, terus baterainya 2000 mAh, Wi-Fi speednya up to 300 Mbps dan bisa sharing ke 32 user guys. Cuman ini router 2,4 GHz ya. Terus untuk LTE user equipmentnya di kategori 4, jadi dia punya rate download 150 Mbps dan uploadnya 50 Mbps. Dan isi boxnya sendiri dia straightforward ya. Jadi ada routernya, kemudian ada kartu garansi, ada kabelan juga, dan ada baterai 2 sel 2000 mAh. Jadi baterainya kayak gini guys ya. Dan ini ada power adapter serta ada buku panduannya juga. Nah, routernya kayak gini guys. Jadi dia putih polos ya. Untuk build quality-nya standar kayak router pada umumnya. Jadi dia plastik, cuman ya udah kuat lah ya. Dan di depan ini ada berbagai lampu indikatornya. Ada indikator power, ada indikator Wi-Fi, data, dan kekuatan sinyal juga ada. Terus kemudian kalau kita lihat di belakang, ini portnya cukup lengkap guys. Ada port USB di sini ya. Terus ada tombol WPS dan Wi-Fi. Ada satu port LAN ya di sini. Kemudian ada port untuk DC inputnya. Jadi powernya masuk ke sini guys. Dan ada tombol powernya juga. Untuk antena dia bisa dipasang di atas ini ya. Jadi di kiri dan kanan pasangnya. Dan di sini ada tempat untuk baterai dan juga tempat untuk SIM cardnya di dalam sini guys. Jadi kalau kita buka ya kayak gini, dan baterai bisa kalian masukin ke sini guys. Dan untuk SIM slotnya sendiri dia untuk SIM card dengan ukuran micro SIM ya. Kemudian ada tombol reset ke factory settings juga, persis di samping dari slot baterainya ini guys. Jadi kalian bisa pasang aja ya baterainya di sini dan juga langsung tancepin ke power guys, dan dia bakal otomatis ngecas kalau emang baterainya belum penuh. Dan nanti begitu listrik mati yang bakal dipakai adalah baterainya. Jadi internet bakal terus connect ya. Enaknya di situ sih kalau pakai router ini. Dan dari yang gue coba untuk baterainya sendiri bisa backup power sekitar 4 jam. Jadi ya lumayan kalau memang listrik di rumah kalian mati di bawah 4 jam ya, selama nggak sampai 4 jam itu masih tetap bisa internetan di rumah pakai Advan CPE Start ini. Tapi kalau matinya di atas 4 jam ya terpaksa internetnya mati juga ya. Dan kalau untuk desain dan build quality-nya sih ini udah bagus ya. Dan dua antenanya ini guys, ini bisa dipindah-pindah ya untuk arahnya, bisa kiri kanan, terus kemudian juga bisa naik turun gini guys. Jadi dia sangat fleksibel sih untuk antenanya. Dan karena ada antenanya ini tentunya dia lebih kuat ya dalam menangkap sinyal daripada MiFi atau modem yang pakai baterai yang ukurannya kecil dan nggak punya antena guys. Dan untuk ukurannya sendiri menurut gua ini lebih cocok ya buat dijadiin router di rumah atau juga di kosan ya, bukan untuk dibawa kemana-mana. Meskipun sebenarnya kalau mau dibawa kemana-mana ya bisa aja ya, kalau kalian lepas antenanya itu ya masih lumayan compact lah kalau dibawa ke tas. Cuman ya kayak apa ya, karena baterainya ini kan cuma 4 jam. Jadi menurut gua untuk baterainya sendiri tujuannya bukan portabilitas, tetapi lebih ke kayak kalau listrik mati dia bakal tetap backup untuk koneksi internet biar nggak putus guys. Dan kalau untuk kecepatannya ini tergantung juga dari provider apa yang kalian pakai dan lokasi kalian di mana, karena sebenarnya router ini unlock ya. Cuman emang di pembeliannya ada yang bundling sama kartu live on. Dan kalau gua tes pakai kartu live on bawaan dari router ini
ini itu di Tangerang, gue dapat speed sampai di 21,7 Mbps untuk downloadnya dan uploadnya 17,2 Mbps. Gue tes ulang pakai server lain juga nggak jauh-jauh dari itu lah ya, sekitar 21 Mbps untuk downloadnya dan 16 sampai 17 Mbps untuk uploadnya guys. Dan untuk harga paketan sendiri, kalau dari kartu Live On bawaannya dia ya, itu ada paket powerful 75 GB, harganya 125.000 sebulannya ya. Dan ada paket power on juga 25 GB, harganya Rp80.000 untuk satu bulannya. Dan kalau untuk pengaturan routernya sih bisa dilakukan di web based ya, melalui dashboard admin seperti biasa. Dan untuk fitur yang menurut gua cukup menarik di router ini, kita bisa aktifkan 3 SSID WiFi sekaligus ya, yang berbeda. Jadinya kalian bisa atur nih, misalkan kalian mau punya satu koneksi WiFi untuk tamu khusus dan satu untuk kalian sendiri. Jadi kalian nggak perlu bagiin atau ngasih password utama kalian ya kalau ada temen atau juga tamu yang mampir ke rumah. Sisanya ya pengaturan standar dari router ya, ada kayak firewall, kemudian WPS, MAC filter dan yang lainnya guys. Dan overall gue suka sih ya sama router ini, dan bisa jadi pilihan juga buat kalian yang lagi cari router WiFi 4G untuk di rumah, dan bisa jadi solusi juga buat yang di rumahnya sering mati listriknya ya. Dan kelebihannya ya koneksi nggak langsung putus begitu listrik mati, masih ada ya span waktu sekitar 4 jam ya, lumayan ya. Dan untuk next version gue berharap Advan nambahin rubber ya di kaki-kakinya ini, biar nggak gampang geser juga kalau misalkan kita taruh di meja atau di tempat dengan permukaan yang licin ya, karena ini sebenarnya kayaknya ada tempatnya deh untuk rubbernya, cuman rubbernya nggak ada di sini. Dan kedepannya juga mungkin bisa ditambahin untuk indikator baterai ya, jadi baterainya tinggal berapa bar gitu, bakal lebih enak juga sih kalau ada itunya. Meskipun sebenarnya ini udah ada, kalau baterainya udah dikit ya, udah tipis, itu bakal kedip-kedip kuning di sini. Cuman kalau ada indikatornya menurut gue bakal lebih bagus lagi. Nah untuk harga waktu video ini dibuat ya, Advan CPI Start ini dibanderol dengan harga mulai 665 sampai 799 ribuan. Jadi di marketplace harganya macam-macam, kalian bisa klik aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Dan kalau punya pendapat tentang router ini bisa disampaikan juga ya di kolom komentar guys. Gue Febian dari Kepo Internet pamit dulu, kita bakal ketemu lagi di video Tekno mereka lainnya besok.